Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Tasyana Adhani, ana min IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Qismi Ta'amil Lughatil Arabiyyah, As-Shaff As-Sadisah C. Tayyib, thumma sa'uqdimu huna madatan haulal wazifati wal ahdafi wan nitaqi wa takhsisil waqti wal hamli dirasi bil mawadil al-arabiyyati fil madrasatil aliyah. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban belajar. Mata pelajaran bahasa Arab di sekolah madrasah aliyah. Yang pertama yaitu di sini saya akan membahas tentang kedudukan mata pelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu mata pelajaran bahasa Arab sebagai mata pelajaran yang mampu mengembangkan 4 keterampilan dalam berbahasa Arab, seperti maharoh qiraah atau keterampilan dalam membaca, kemudian maharoh kitabah atau keterampilan dalam menulis, kemudian keterampilan dalam mendengarkan atau yang disebut dengan istima, dan yang terakhir yaitu kemahiran dalam berbicara atau yang disebut dengan maharoh al-kalam. Nah, pada kedudukan ini bahasa Arab siswanya itu diharapkan mampu untuk mengaplikasikan kemahiran tersebut di sekolah seperti MI, MTS, MA maupun pondok pesantren. Yang kedua yaitu kedudukan mata pelajaran bahasa Arab sebagai mata pelajaran muatan lokal dan tidak dituntut untuk menguasai mata pelajaran dalam 4 kemahiran berbahasa Arab secara utuh, karena dipelajari hanya untuk sebatas pengetahuan saja, bukan untuk kemahiran dalam kecakapan berbahasa Arab seperti di lembaga pendidikan umum, SD, SMP, dan SMA. Jadi, mata pelajaran bahasa Arab ini kedudukannya sebagai mata pelajaran yang mengembangkan tentang keterampilan dalam berbahasa Arab, baik berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Nah, walaupun demikian, mata pelajaran bahasa Arab ini di madrasah tidak dapat dipisahkan dengan bidang-bidang studi lain yang diajarkan di sekolah. Setelah kita mengetahui kedudukan mata pelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan mata pelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah. Apa sih tujuannya? Yang pertama yaitu mengembangkan penguasaan bentuk aspek, fungsi, makna, dan susunan gramatikal. Nah, pada mata pelajaran bahasa Arab ini, jadi siswa dianjurkan untuk menguasai susunan gramatikal seperti kaidah nahwu shorof yang terdapat pada mata pelajaran bahasa Arab. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan kecakapan dalam berbahasa Arab seperti menyimak, membaca, menulis, dan berbicara, atau dalam mata pelajaran bahasa Arabnya seperti istima, wal kalam, al-qiraah, dan wal kitabah. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab. Karena bahasa Arab selain merupakan mata pelajaran bahasa asing, bahasa Arab juga merupakan bahasa Al-Quran. Kita sebagai umat muslim wajib mempelajari isi kandungan Al-Quran yang di dalamnya terdapat bahasa Arab. Selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui tentang tujuan mata pelajaran bahasa Arab, kita akan mengetahui ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah. Mata pelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah ini ruang lingkupnya yaitu mencakup
nahwu, shorof, dan balaghah yang terdiri dari yang pertama yaitu bentuk, makna, dan fungsi susunan gramatikalnya itu dalam sebuah wacana sesuai konteks. Yang kedua yaitu gramatikal. Ilmu nahwu shorof mencakup jumlah fi'liyah dan ismiyah, kemudian ada isim domir, bentuk fi'il shahih, dan mu'tal. Kemudian ada tasrif fi'il, isim nakiroh dan ma'rifat, mu'rob, dan mabni. Kemudian ada marfu'atul asma, mansubatul asma, majru'atul asma, dan huruf jar. Kemudian ada isim ghairu munsharif dan fi'il mu'rab. Kemudian ada sifat musyabbihah, ada isim tafdil, isim mubalaghah, dan nisbah. Yang ketiga yaitu bentuk, makna, dan susunan kalimat dalam teks ilmu balaghah seperti ma'ani, bayan, dan badi yang terdiri dari fasohah, balaghah, macam-macam tashbih, isti'arah, majaz, kinayah, kalam khobar, insya, dan qasar, tauriyah, tibak, muqabalah, ta'kid, jinas, saja, dan iktibas. Setelah kita mengetahui ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah, selanjutnya saya akan membahas alokasi waktu dan beban belajar mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Yang pertama, saya akan membahas alokasi waktu terlebih dahulu. Alokasi waktu pelajaran bahasa Arab di kelas 10 yaitu terdiri dari 4 jam. Nah, 1 jam pelajarannya ini terdiri dari 45 menit. Dan yang kelas 11-nya itu terdiri dari 2 jam. Artinya 1 jam pelajaran ini terdiri dari 45 menit, jadi 2 kali 45 menit. Dan yang kelas 12-nya itu sama saja, yaitu 2 jam, artinya 2 kali 45 menit. Kemudian saya akan menjelaskan tentang beban belajar di Madrasah Aliyah. Nah, beban belajar di Madrasah Aliyah ini jumlah keseluruhannya yaitu 51 minggu. Artinya, di kelas 10 ini pada semester 1 dan semester 2 terdapat 18 sampai 20 minggu pertemuan. Nah, sedangkan di kelas 11-nya ini pada semester 1 dan semester 2 terdapat 18 sampai 20 minggu pertemuan. Sedangkan di kelas 12 pada semester 1 itu terdapat 18 sampai 20 minggu pertemuan. Nah, kecuali di semester 2 pada kelas 12 ini karena terjeda oleh ujian dan masa belajarnya itu sedikit, jadi di semester 2 ini kelas 12 terdapat 14 sampai 16 minggu pertemuan. Jadi kesimpulannya, beban belajar di Madrasah Aliyah ini pada kelas 10, 11, 12 terdapat 18 sampai 20 minggu pertemuan, kecuali di kelas 12 semester 2 yaitu hanya 14 sampai 16 minggu pertemuan. Artinya lebih sedikit pertemuannya dibanding pada semester 2 ini dibandingkan pada kelas 10 dan kelas 11. Nah, dan satu pertemuannya ini terdapat 45 menit. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.